Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Bapak Dr. Saiful Falah MPDI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Kiai Haji Agus Tamami SAG MPDI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Syamsul Rizal MZ SHI MPDI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Azwar Anas MPDI. Yang saya hormati Bapak Penateri dan jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di hari ini dan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Ilaika. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang kali ini. Dan berikut susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan CV dari pemateri, yang ketiga pemaparan materi, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara pada kali ini, marilah kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan membacakan CV pemateri pada siang kali ini. Nama Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Beliau seorang MC Istana Negara, Coach of Public Speaking, dan TV Voice Over. Lahir Tasikmalaya 14 April 1981. Pendidikan SDN Pamijahan pada tahun 1994. MTSN Sukamana 1997. Darussalam Gontor dari tahun 1998 sampai 2001. S1 Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2006. S2 Komunikasi di Universitas Indonesia. Berikut jejak sang pembicara: trainer dan motivator nasional, TV voice over, parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, dan leader of Chandra Event Organizer. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi dari pemateri kali ini. Langsung saja ya Pak. Kepada Bapak Happy Chandra MIKOM saya persilakan. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Institut Ummul Qura Islami Bogor, Pondok Pesantren Ummul Qura Nusantara merindukan tepuk tangan antum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Salatan wa salaman ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk Rektor Institut Ummul Qura Al-Islami, keluarga besar pada pesantren Ummul Qura, para mahasiswa-mahasiswi, para dosen, dewan guru, asatidz wal asatidzah li hadzal ma'had. Kami rindu hari ini ketika seorang penyair pernah berkata, "Tajribilah bimana tastahi sufud." Kalimat itu di-highlight oleh puluhan ribu penyair di negeri ini, bahwa angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Yang seharusnya hari ini kita merapat satu frame bersama protokol kenegaraan dalam event Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tetapi ketika Ummul Qura memanggil, pasti kami hadir untuk hadir bersama Anda satu frame hari ini. Tepuk tangan kita semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru seniorku yang kami bangga, hari ini anak Al-Fakir berbicara bersama Mbak Vera di Istana Bogor. 102,7 sudah standby. Sampai nanti acara selesai, suara Ummul Qura akan didengarkan oleh puluhan ribu orang yang sudah register untuk mendengarkan gaung Anda hari ini. Para orang tua, mereka pun siap untuk mendengarkan Anda. Para parents, para praktisi pendidikan, mereka ingin mendengarkan gaung Ummul Qura hari ini. Sekalipun tak semuanya hadir, tapi kami yakin gaung Ummul Qura harus menyapa negeri ini. Sujud. Bismillah, kita mulai segmen pertama. Mbak Vera di Istana Bogor silakan standby. Ahli Badifillah fokus ke satu titik yang saya munculkan di gambar ini. Semua yang matanya menuju ke satu titik dengan gambar yang kami munculkan, dengan logo yang antum bawa, adalah logo yang antum cinta sejak Ummul Qura ini berdiri. Ketika santri-santriku dengan aroma nuansa hijau mubiko, ketika antum melihat gambar ini, yang teringat adalah 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau 6 tahun yang lalu. Dudukmu hari ini anak-anakku, mengingatkan ketika kami hidup seperti Anda, menggunakan kostum layaknya seorang santri. Ketika lagi-lagi kami munculkan gambar ini, yang teringat oleh puluhan ribu santri, pelajar, mahasiswa, ketika gaung audio ini sudah dialunkan melalui audio, adalah gerbang Ummul Qura yang kau damba. Tidak sedikit yang otaknya dan mereview beberapa tahun yang silam, ketika Anda saat itu belum tahu apa-apa. Pernahkah antum ingat ketika antum santri baru hari itu tiba? Antum belum tahu apa-apa. Kawanmu adalah tangan pundak seorang ayah, dan dia mengatakan, "Nah, yang bentar di pondok ini, nah, yang bentar di pondok ini." Mahasiswa-mahasiswi UKI, Anda bersama. Tidak sedikit orang tua mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswi, "Nah, kuliah yang benar saja." Kalimat itu akan dikit sampai kapanpun. Maka kalimat yang indah hari ini adalah selami alam Ummul Qura ini dengan kafah, pasti hasilnya akan kafah. Anak bangga Ustadi Al-Karim hari ini saja. Anak satu brand bersama Anda. Tulisan yang muncul di layar adalah bukan smart public speaking. Tulisan yang muncul, yang kami munculkan di layar adalah tulisan speak with power. Tulisan yang muncul di layar belakang tulisannya adalah very smart communication mereka. Kenapa Anda munculkan gambar itu? Kenapa Anda tuliskan smart communication? Karena ada titik trauma yang Anda rasakan. Ketika Anda tulis smart communication, itu lebih aman dibandingkan Anda tulis di layar atau di banner tulisannya adalah smart public speaking. Kalau Anda tulis public speaking, antum akan mengira kalau hari ini adalah muhadharah. Survei membuktikan UGI ada unsur dari titik Sabang sampai titik Papua. Seluruh ma'ahid di Indonesia, termasuk di luar negeri, ketika melihat tulisan public speaking, banyak yang alergi dengan muhadharah.
Insya Allah di UKI gak kayak gitu. Karena apa? Ada satu pesantren di Padang Payakumbuh. Pesantrennya itu keren banget gitu. Ballroomnya dahsyat, 3.000 merapat. Satu menit pertama kami bicara, tatapan mata santri, mahasiswa itu tak enak dipandang. Gara-gara apa? Ada tulisan seminar public speaking. Ketika ada muhadarah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Tapi kami yakin, sekali almarhum, kami yakin anak bapak turun kami itu di Bogor, termasuk di kampusnya. Dari seorang mata Anda, duduknya Anda hari ini, Anda adalah calon-calon influencer hebat di negeri ini. MC Insan Negara, anak Al-Yawm. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, MC kenegaraan akan terlahir dari rahimnya Ummul Qura al-Islamiyah. Maka kita mulai. Bang Vera, stand by. Dalam hitungan 3 mundur, show your vocal. I just need your vocal people. Angkat tangan kalian dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1, angkat tangan kanan. Di multimedia aku gambarnya keren banget ini bingung. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir generasi Ummul Qura hari ini. Takbir. Selama 35% people takbir. Menurutkan tangan tanpa suara waktu kita singkat people, tulisan yang muncul di sini adalah sangat cantik sekali. Sudah di-tag oleh beberapa puluhan ribu orang yang sudah mengikuti di ballroom acara seminar public speaking yang mereka harus antri berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk belajar bicara. Antum hari ini di-note oleh Pak Rektor, you hari ini di-note oleh pimpinan pondok untuk datang ke tempat ini untuk sama-sama kita belajar. Puluhan ribu orang sudah meng-highlight tulisan ini. Apa kalimatnya? Nah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau ada santri UGI yang mengatakan, yang penting anak ngomong, pasti gak beres ngomongnya. Ngomong itu penting, brother, jangan yang penting ngomong. Jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Anak kuliah jadi mahasiswa itu penting, jangan yang penting jadi anak mahasiswa. Gara-gara satu slide ini kita saatnya bergerak. Berarti kesimpulannya apa? Segmen 1, I choose one of you. Oke, Pak Fred. Segmen 1, I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara antum. Siapa kira-kira mereka yang sekiranya nanti anak akan meminta antum untuk maju ke depan dan pegang di mikrofon. Kalau udah kayak gini, pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai gue yang sendiri. Ya ini ya, Bismillah ya. Kakak kelas 6 yang paling pojok ini nak, bisa dimaafkan, bisa close the door please. Ada noise, maaf bentar. Apa itu udah tutup pintu? Aman kita, jadi nggak ada yang keluar ruangannya ya. Bismillah. Izin ya kayak Bapak Vera, stand by. Siapa di antara Anda? Kalau di smart communication, berarti satu di antara Anda harus maju ke depan dan pegang ini mikrofon itu. Ini mikrofon UKI, bukan mikrofon yang Anda bawa dari istana. Tapi seakan-akan Anda horor melihat mikrofon ini hari ini. Pasti yang baca ayat kursi pun pada hari ini. Ajenan gaya bunter afwan. Acara di siang hari tantangan lo bagi pembicara. Antum habis makan siang. Kalau Anda nggak bisa bermain cantik dengan UKI hari ini, yang akan terjadi akan banyak yang menghentikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillah. Tapi hari ini 5 menit Anda bicara TEK semua fokus ke depan. Kalau no one sleeping, ada yang menghentikan cipta karena apa? Apalagi kalau Anda sudah bilang I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum li ada taqaddamuna wa takallamu. Sepian hari ini. Kita mulai. Antum masih mengatakan Pak Epi Chandra, Afwan Ustaz, biasanya narasumber itu Pak Epi perkenalan dulu baru menyampaikan materi. No, simulation segmen 1. Anda pengen tahu bagaimana atmosfer bicara generasi Ummul Qura hari ini.
Anda hanya menggunakan satu alat ini, Biko. Alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal berapa jumlah peserta dan segala KBBI. Anda pasti bilang lagi, afwan Ustaz, afwan Anda paham. Oke, Anda pahamkan kembali. Ada titik warna merah di aula ini, Biko. Titik warna merah ini akan merapat ke titik Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia akan maju ke depan dan bicara. Mulai. Rame. Antum lagi diskusi, antum harus mengatakan, ya Allah, mimpi buruk apa saya terima. Kita mulai. Bahwa Vera, saya temukan orangnya 5, 4. Yang pertama maju ke depan, bisa mahasiswa, bisa mahasiswi atau santrinya hari ini. 3, 102,7 standby. Nah, semakin menunduk itu akan saya pilih. Allah Akbar. Itu yang lagi menunduk. Ini belum materi loh, Pak. Siap ya, tenang brother, tenang. 3, 2. Semakin antum menunduk, itu mudah untuk kami pilih. Semakin antum pura-pura nggak tahu, Pak. Itu mudah kami pilih. Tapi semakin antum duduk ke depan, tatapan antum ke depan, antum siap eye contact dengan kita, itu yang susah untuk kami pilih. Mulai. Biasa dia melihat berada. Siap ya? Ada temukan orangnya. Ini nice saudara. Ini anak baru pertama kali datang ke UKI. Dulu 2014, 2015 di bawah di pesantren. Tapi ini baru belum ada. Ini ada beberapa tanda. Ini paling nyaman bagi seorang pembicara. Ini orangnya. Yes, bismillah. Jangan tolak, ini laser dan you maju ke depan. You, brother. You paling belakang. Nah, anta. Hai. Umur berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Happy lah. Semua bunda itu semua tengok ke belakang. Padahal lampunya belum nyala. Antum tahu? Itu kasihan dari belakang. Dia mengatakan apa barusan dalam hatinya? Bukan anak. Mana dari sini? Nah, dari sini saja nampak antum sudah terhipno gara-gara satu alat ini. Ini alat diuji banyak people, tapi hari ini bisa menghipno Anda. Semua budak tengok ke belakang. Yang di depan mengatakan alhamdulillah. That public speaking, that skill komunikasi. Berarti kesimpulannya apa? Antum kalau bicara, jadilah pembicara, mengesankan di 1 menit pertama. Hipno bicara Anda dengan gaya bicara Anda. Jadilah pembicara yang mengesankan, memberikan impact kepada audiensnya. Dan kita mulai segmen ketiga. Ini dia people. Vera setelah membuat standby kembali, Umul Qura duduk dengan tegak people. Kita mulai. Segmen berikutnya ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Are you ready? Jawaban Umul Qura adalah 2. Yes sir. Ketika anak tanya Are you ready? Jawaban Umul Qura adalah yes sir. Suaramu 3% adalah yes sir. Senjata dalam zona komunikasi adalah seorang komunikator yang hebat adalah ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu? Yang pertama smile face dan yang kedua adalah smile voice. Antum kalau bicara sambil tersenyum itu indah banget, people. Assalamualaikum, hari ini saya bangga bisa bertemu dengan Anda hari ini. Smile face, smile voice. Tapi kalau antum bicara nggak ada senyuman, nggak enak dilihatnya. Assalamualaikum. Tolong semangat ya hari ini. Kalian sehat ya? Dia aja nggak sehat, brother. Saya smile. Tapi sesungguhnya wajib itu penting bagi seorang speaker. Jadi antum mengatakan yes sir,
harus ikhlas dari hati yang paling dalam. Are you ready? Pasti antum bertanya-tanya, Ustaz jujur pada bicara tadi dibacakan oleh moderator tentang profil Anda. Sebenarnya Anda ini siapa, datang dari mana, dan makhluk seperti Anda ini dari mana asalnya? Anda al-fakir yang bicara. Atau datang ke Islam Negara, nama saya adalah Chandra. Atau mendengarkan Mega Suara FM, nama saya adalah Chandra. Atau mendengarkan Gen FM Radio, nama saya adalah Chandra. Tapi atau datang ke Sentul, nama saya adalah Happy. Tetangga manggil anak Happy, tapi di radio nama saya adalah Chandra. Di beberapa TV nasional nama saya Chandra. Jadi anak di darat Happy, di udara adalah Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Aku bilang, apa Ustaz? Kok beraninya aku masuk ke pondok, ngisi di pesantren? Nah, karena 30 tahun yang lalu anak pernah masuk ke alam pondok pesantren sama seperti Anda. 30 tahun yang lalu anak pernah mendengar baik-baik ini. 30 tahun yang lalu anak pernah hidup seperti antum, seperti ini kita. Ketika Allah sudah menggerakkan, tak ada kata yang mustahil. Anak belajar komunikasi banyak di kampus, di pesantren, setahun, 2 tahun, sampai sekian tahun lamanya. Qadarullah Azza wa Jalla 2008 kami diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibacakan moderator yang ditulis oleh banner sepatu di belakang. MC kenegaraan, disitulah awal belajar tentang skill komunikasi dan public speaking. Saat acara G20 di Bali kemarin, atau saat event-event kenegaraan, termasuk acara debat capres-cawapres besok hari Minggu malam, antum pasti akan mudah mendengar ada suara dan muncul dari Golden Room Istana, dan muncul ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar mendapat tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadir di pohon berdiri. Siapa yang kami tatap hari itu, Ibu? Di atas karpet merah istana yang kami tatap bukan presidennya, bukan tamu negara, tapi yang kami tatap adalah ada layar di samping kanan. Tirai itu kami buka, yang nampak ibu Ana lagi duduk dan berendam air mata, dan temukan ibu Ana dan sambil katakan, ibu, kenapa ibu menangis? Jawaban ibu Ana simpel, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau MC di bangku kecil di atas karpet pesantren. Sekarang kau tampil dengan gagah di atas karpet gagah istana. Pelukan hangat seorang ibu itu masih kami rasakan sampai detik ini. Wahai anak-anakku, santri-santriku yang ada di zona Umbul, aku harus bangga dengan predikatmu sebagai santri. Suatu saat antum akan melupakan sayapmu dari alam Umbul Qura ini. Suatu saat mahasiswa akan membawa nama Umbul Qura kemanapun antum pergi, dan terbukti yakin bahwa generasi Umbul Qura akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk semua orang. Keluar dari zona istana, datang orang-orang talent, para ajudan, mereka mengatakan apa? Mas, suaramu cocok mas jadi voice over. Di situ anak bingung apa itu voice over, karena selama dari pesantren anak belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada belajar? Mana ada senang anak voice over. Di situ anak bingung apa itu voice over. Ternyata voice over itu pengisi suara bingung. Anak dibawa ke satu ruangan dan kita mengisi suara di salah satu channel TV nasional. Anda pasti pernah mendengar kita nostalgia sebutan dengan TV rumahmu gitu, dan you pasti pernah mendengar di salah satu stasiun TV nasional di TV One. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar di TV One dengan beda. Hai Bro, pernah dengar suara itu? Bagian dari public speaking adalah voice over. Jadi public speaking bukan hanya muhadharah, public speaking bukan hanya di atas mimbar. Voice over adalah part bagian dari public speaking. Aku masih bilang,
Kang Happy, apa yang akan kerjaan kayak gitu? Anda juga berpikir dulu kayak gitu kawan. Ternyata yang itu ngomong TV One memang beda. 4 detik kan? TV One memang beda. Anda lagi nganggur, lagi kasih koin di telepon orang TV One, harus naik bis 7 jam sampai ke kampung rambutan naik ojek masuk ke TV One hanya ngomong TV One memang beda. Habis itu Anda balik ke Tasikmalaya dengan polosnya kan anak santri. Anda bilang ke Mbak itu, Mbak, saya izin saya mau pulang lagi ke Tasikmalaya. Saya tadi tunggu itu untuk kamu aja di depan TV One. Kang Chandra sebentar jangan pulang dulu. Terima kasih sudah jadi voice over itu Mbak. Sama-sama Mbak. Suara Anda kan kami bakar sama-sama. Kami polos santri Mbak. Saat itu si Mbak yang mengatakan, terima kasih ini menurut Anda. Cuma ngomong 4 detik Mbak. TV One memang beda. Anda kasih uang. Anda coba ambil bangun. Dan nganggur sekarang, Anda buka amplop dari TV One. Allah Akbar. Hanya bicara TV One memang beda. Anda buka amplop yang Allah karim. Itu pasti lagi nunggu semuanya. Afwan yang kata harus minimal. Anda buka angkanya 27.500.000. Antum kaget apa lagi ada? Anda balik lagi ke amplop, Anda balik lagi ke finance. Astagfirullah, kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullah, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Mbak itu mengatakan Pak Chandra, hidup di sini hitungannya per second per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, Anda ambil lagi amplopnya. Bapak Rodi, Anda teriak depan gedung juga. Ya Allah, enak kali kerjaan kayak gini kawan. Ya Rabb, inkana hadal lisan nafil lahu hari lisan wa ahwalil kalam. Jika ini lisan bermanfaat, Allah gerakan lisan untuk bicara. Doa Anda adalah ya Allah, Anda akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ketemu brother, datang orang-orang timbal berikutnya. Ustaz Zaki Mirza Syekh Ahmad Al-Bisri mengatakan, Ustaz yang dari pesantren saya minta soal Anda di acara ini. Anda pasti pernah mendengar hari Sabtu siang, Minggu siang ada saya di acara ini. Jangan Anda lupakan damai Indonesia bersama Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Bisri. Semua itu hanya ada terbuka di TV One memang beda. Udah saja. Udah. Lanjut Pak. Terus kan? Enak kali belok dulu ke belok. Oke brother, gara-gara satu voice dan kita menjadi insan yang berkarakter walaupun hanya 4 detik, ternyata Allah menggerakkan kita ke setiap detik. Dibantu lagi oleh satu channel di beberapa TV nasional ini dia gitu. Pasti itu pernah mendengar malam-malam dulu sebelum masuk ke UGI atau mahasiswa dari rumah ada channel ini apa caranya, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Ini cara permainan UGI kayak gini. Alhamdulillah Ustaz lihat sampai ke belakang tak ada yang ngantuk, semua lagi nunggu. Sebentar, anak nafas dulu baru landing kawan. Aku masih berpendapat ada suara ini. Bioskop Trans TV Islam. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Bukan Ustaz dan Abroad, gara-gara suara ini 2014-2015 Kiai Hilmi mengatakan, Happy Chandra isi profil pondok ya. Analisis suara profil pondok pesantren Bogor tahun 2014-2012 sampai hari ini itu masih ada dengan software jadul zaman jahiliyah dulu. Tapi masih ada sampai hari ini. Setelah itu pasti dibawa ke sebenarnya. Sedang apa? Pagi-pagi semua Anda berangkat ke sekolah dulu berada. Anda pasti pernah mendengarkan ada satu segmen acara, ini di acara.
Sebelum berangkat ke kampus, wahai mahasiswa mahasiswi, besok pagi ketika Anda melihat tayangan ini, pasti akan, oh, ternyata ini makhluk yang bicara. Jangan makhluk yang bicara, itu namanya voice over. Say together after me, people. Voice over. Apa namanya? Voice over. Anda ilmu baru dalam komunikasi adalah voice over. Kayak gimana kayak begitu suara? Pasti berbeda dan aku pasti belum mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasanah dan sujud kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. The last introduction. Kita berkiprah belajar komunikasi public speaking dalam satu segmen di zona dapur ini. Pengisi suara film yang pasti bukan film Doraemon, anak bisa. Anda pasti pernah mendengar ada satu karakter film dan kita mengisi suara film di ANTV di filmnya Mahabharata dan juga Akbar. Siapa yang bilang yang jadi voice over lulusan SMK multimedia? Santri bisa juga. Siapa yang bilang kalau masuk ke istana menjadi MC hanya orang-orang protokol dari setiap kabupaten dan provinsi? Santri bisa. Cocok. Anda ini surprise dari kami. Ternyata yang hari ini bukan mahasiswa dari kampus UK, tapi santri pun hadir hari ini karena kita satu friend berawal dari satu ibu kandung yang sama. Karena apa? Di zona Dawi ada surprise hari itu. Itu mama senang banget kalau ada acara kayak gini dan dia mengatakan, kayak bicara mana suara Mahabharata gitu ya? Mau dengar suaranya? Terus sekali suara kau ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ngobrol lagi ya. Iya sekarang ya. Ada pasti benar-benar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Anak Makassar, dia duduk paling pojok, dia mengangkat tangannya sambil mengatakan, Mas Chandra, itu suara kau kayak gitu kawan? Apakah suaramu sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ ada istighfar. Tidak mungkin saya masuk di Indomaret kayak gitu. Apa di depan itu ukiman? Gak mungkin anak habis ini masuk ke ukiman dan ngomongnya, aku ingin beli odol. Yes, berarti kesimpulannya apa? Public speaking luas. Skill komunikasi itu dibutuhkan untuk semua profesi. Kalau Anda mengatakan bagi Chandra saya nggak ada cita-cita untuk jadi presenter seperti Anda, public speaking, skill komunikasi bukan hanya untuk seorang presenter. Apapun fakultas Anda, jurusan Anda, need public speaking. Waktunya sempit Bapak Prodi. Ini saya melihat spiritnya luar biasa generasi hari ini yang satu tradisi yang menjelang sore senja bersama Bogor. Tepuk tangan saya lagi untuk menjelang mudah-mudahan mikrofon ini bisa nyampe ke peserta. Saya tidak kepala. Kekuatan ini tindakan kamera ini. Segmen kelima, anak merapat di zona depan.